Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 2, kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Kemalikus Salehan dengan dosen pengampu Ibu Sri Setiawati SPD MPD. Kami dari kelompok 2 terdiri atas 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Salsabila dengan NIM 230740056 sebagai moderator serta presentator pertama. Selanjutnya, Anggi Aulia dengan NIM 230740039 sebagai presentator kedua. Kemudian Nia Ramadhani Hia dengan NIM 230740051 sebagai presentator ketiga. Yang keempat ada Suci Ramawenda Putri dengan NIM 230740061 sebagai presentator keempat. Kemudian ada Zahara Agustina dengan NIM 230740041 sebagai presentator kelima. Dan yang terakhir ada Sabila Munawara Fahri dengan NIM 230740064 sebagai presentator keenam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Samudra Pasai, khususnya mengenai keberadaan Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan atau Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang hadir di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai ini hadir pada abad ke-13 Masehi hingga abad ke-16 Masehi dan berdiri sekitar tahun 1267 Masehi serta berakhir pada tahun 1521 Masehi. Adapun bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur kota Lhoh Semawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Beliau berkuasa lebih kurang 29 tahun, yakni dari tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Kerajaan Perla. Para sejarawan juga menelusuri keberadaan kerajaan ini menggunakan sumber dari hikayat Raja-Raja Pasai serta peninggalan sejarah, adat istiadat, serta budaya setempat yang masih berjalan dan dipertahankan oleh masyarakat pesisir pantai utara Sumatera. Selain penemuan makam Raja-Raja Samudra Pasai, hal ini dibuktikan pula dengan ditemukan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama keturunan rajanya. Dengan ditemukannya makam Raja-Raja Samudra Pasai yang meninggal di tahun 710 Masehi, ini membuktikan bahwa sebelumnya sudah berdiri sebuah kerajaan, yakni Samudra Pasai. Dapat dikatakan pula bahwa Kerajaan Samudra Pasai ini sudah berdiri sebelum tahun 710 Masehi dan Islam sudah masuk di Nusantara sebelum tahun tersebut.
Keberadaan Kerajaan Samudra Pasai ini juga tercantum dalam kitab Rihlah Ilal Masyriq yang merupakan karya dari Abu Abdullah Ibnu Batutah yang merupakan seorang musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1346 Masehi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan per materi sebelumnya, yaitu Ibnu Battuta berkesempatan untuk mengunjungi kerajaan Samudra Pasai di masa-masa kejayaannya, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang berkuasa hingga tahun 1349 Masehi. Pada saat itu, komoditas utama Samudra Pasai adalah perdagangan dan memiliki peran sebagai bandar dagang besar dan dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Bahkan pada masa tersebut, kerajaan Samudra Pasai ini telah mengeluarkan bentuk alat tukar berupa koin emas atau dirham dengan komposisi emas 70% murni. Nah, selain berjaya karena perdagangan, kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam sebab letak kerajaan Samudra. Kemudian, Ibnu Battuta juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi ini juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Ceylon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Menurut beberapa sumber, disebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki yang berdiri pada tahun 1297 Masehi. Menurut catatan dari Marco Polo, disebutkan pula bahwa ada seorang perdagangan yang berasal dari Venesia, Italia, dan singgah di Samudra Pasai tahun 1292 Masehi. Dari catatan Marco Polo tersebut, Marco Polo menerangkan bahwa ia telah melihat sebuah kerajaan Islam yang telah berkembang pada saat itu. Diketahui bahwa kerajaan Islam yang Marco Polo lihat adalah Samudra Pasai dengan ibu kotanya di Pasai. Kemudian, menurut para ahli sejarah di Eropa, kerajaan Samudra Pasai muncul pada sekitar pertengahan abad ke-13 dengan raja pertamanya ialah Sultan Malik Al-Saleh. Beberapa sumber menyatakan bahwa Sultan Malik Al-Saleh bisa menjadi raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai karena Nazibuddin Al-Kamil. Atas pemerintah dari Kesultanan Mamluk tersebut, Nazibuddin Al-Kamil kemudian mengangkat Merah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh sebagai pemimpin pertama atau raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh dengan gelar Sultan Malikus Saleh atau Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 hingga 1297 Masehi. Meskipun dipercaya bahwa Sultan Malik As-Saleh mendapatkan tahta kerajaan Samudra Pasai dari pemberian Nazibuddin Al-Kamil, Sultan Malik Al-Saleh masih mendapatkan pengakuan sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan per materi sebelumnya. Sementara itu, ada beberapa sumber yang menyebutkan kisah berbeda mengenai cara Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh mendapatkan gelar sebagai pendiri dan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Menurut para ahli sejarah di Eropa, dijelaskan bahwa Nazimuddin Al-Kamil yaitu seorang laksamana dari Mesir yang berasal dari dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan kerajaan Hindu yang berada di Aceh lalu mendirikan kerajaan di Pasai.
Rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 sampai 16 Masehi. Adapun silsilah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai, di antaranya yang pertama, Sultan Malika Saleh atau Marasilu memerintah tahun 1267 sampai 1297. Kemudian, Sultan Al-Malika Zahir I atau Muhammad I bertahta tahun 1297 sampai 1326. Sultan Ahmad I mengambil pemerintahan kerajaan tahun 1326 sampai 1345. Sultan Al-Malika Zahir II berkuasa tahun 1345 sampai 1349. Sultan Zainal Abidin I memimpin tahun 1349 sampai 1406. Ratu Nah Rasya berkedudukan sebagai ratu tahun 1406 sampai 1428. Sultan Ahmad IV berkuasa menjadi raja tahun 1466 sampai 1466. Sultan Mahmud menjadi raja tahun 1466 sampai 1468. Sultan Zainal Abidin III menguasai kerajaan Pasai tahun 1468 sampai 1474. Sultan Muhammad Shah II memerintah tahun 1474 sampai 1495. Sultan Al-Kamil berkedudukan sebagai sultan tahun 1495 sampai 1495. Sultan Abdullah memimpin kerajaan tahun 1495 sampai 1506. Sultan Muhammad Shah III memegang kekuasaan tahun 1506 sampai 1507. Sultan Abdullah menjabat raja tahun 1507 sampai 1509. Sultan Ahmad V berperan sebagai sultan tahun 1506 sampai 1545. Sultan Zainal Abidin IV memegang tampuk pemerintahan tahun 1514 sampai 1524. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai. Titik pusat wilayah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Aceh Utara, tepatnya di sekitar Lok Semawe, Provinsi Aceh, Indonesia. Wilayah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai pada masa kejayaannya mencakup sebagian besar wilayah pesisir utara Sumatera. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar di beberapa wilayah lain di Nusantara, termasuk bagian dari Semenanjung Melayu. Dalam laporan catatan yang dilakukan oleh pembantunya Cheng Ho, yaitu Ma Huan dan Fei Xin, pemimpin kapal yang berjumlah sekitar 208 kapal itu mengunjungi Pasai berurut-urut dalam tahun 1405, 1408, dan 1412. Berdasarkan laporan tersebut, secara geografis, Kesultanan Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi di sebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, yaitu Nakur dan Lide. Sedangkan jika terus ke arah barat berjumpa dengan Kerajaan Lambri atau Lamuru yang memiliki waktu perjalanan selama 3 hari 3 malam dari Pasai. Dalam kunjungan tersebut, Cheng Ho juga menyampaikan hadiah dari Kaisar Tiongkok, yaitu lonceng Cakra Donya. Selanjutnya, struktur pemerintahan. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar, seorang bendahara, seorang komandan militer, atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan dengan kadi, dan beberapa orang syekh bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing. Nah, kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim ahli bijaksana. Yang pertama itu adalah Sari Kaya Syahid Giyasuddin sebagai Perdana Menteri. Yang kedua itu adalah Said Ali bin Ali Al-Makarani sebagai Syekhul Islam. Yang ketiga itu adalah Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. Selanjutnya itu adalah kehidupan politik.
Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Merasilu bergelar Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dari Venetia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Artahi I pada tahun 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 sampai 1348. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345 dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin dan juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Baik, selanjutnya ada kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Sumber utama perekonomian di Kerajaan Samudra Pasai berasal dari kegiatan perdagangan, pertanian, dan peternakan. Produk dagang utama yang dihasilkan Kerajaan Samudra Pasai meliputi rempah-rempah lada, kain sutra, emas, serta kapur barus. Pada abad ke-13 sampai awal abad ke-16, Kerajaan Samudra Pasai mampu menjadi pengekspor lada dengan jumlah produksi mencapai 8.000 hingga 10.000 muatan. Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pemasok barang-barang dari Cina untuk dijual kepada daerah lain yang tidak memiliki akses dengan Cina. Para saudagar ini biasanya menjual beras kepada Samudra Pasai dan membeli lada untuk dibawa kembali ke Jawa. Di bidang pertanian, masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai memproduksi lada sebagai komoditas utama dan padi yang umum dilakukan penanaman setahun 2 kali. Lebih modernnya lagi, penduduk Kerajaan Samudra Pasai sudah mengenal proses pengolahan keju yang diperdagangkan ke Eropa. Oleh karenanya, masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai banyak mengusahakan peternakan sapi perah untuk menghasilkan susu. Selanjutnya ada keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh dua hal, yakni yang pertama ada serangan Portugis. Kejayaan Samudra Pasai dianggap menghalangi Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Blok Timur. Hal ini menyebabkan Portugis mengatur serangan untuk menghancurkan kekuatan maritim di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1521. Yang kedua ada penyatuan dengan Kerajaan Aceh. Serangan dari Kerajaan Aceh tahun 1524 membuat Kerajaan Samudra Pasai akhirnya runtuh dan dijadikan satu dengan Kerajaan Aceh. Penyatuan ini juga merupakan intrik politik untuk memperkuat kekuatan Kerajaan Aceh untuk menguasai perdagangan di Malaka dengan memerangi Johor dan Portugis. Bukti penyatuan kerajaan ini terlihat dari diboyongnya lonceng Cakradonya ke wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh di Banda Aceh. Baiklah, demikian penjelasan kami mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Kesultanan atau Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang hadir di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai hadir pada abad ke-13 Masehi hingga abad ke-16 Masehi di Nusantara dan berdiri pada tahun 1267 Masehi serta masa kejayaannya berakhir pada tahun 1521 Masehi. Kerajaan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Kerajaan Perlak. Adapun bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lhoak Semawe. Titik pusat wilayah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Aceh Utara, tepatnya di sekitar Lhoak Semawe, Provinsi Aceh, Indonesia. Secara geografis, Kesultanan Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi di sebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut,
Sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan yaitu Nakur dan Lide. Sedangkan jika terus ke arah barat berjumpa dengan kerajaan Lamri atau Lamuri yang memiliki waktu perjalanan selama 3 hari 3 malam dari Pasai. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.